warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Taqullaha haqqa tuqatih. La tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Man kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Pada diri Rasulullah itu dapat suri tauladan yang baik. Orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah hari akhirat, serta orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bapak, saudara-saudara muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Masih berikan kepada kita kesempatan dan kesanggupan dapat menambah amal ibadah kepadanya pada hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Yang selawat beriring salam pula kita kirimkan kepada arwah junjungan umat manusia, pimpinan sekalian alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berjasa besar merubah peradaban dunia, merubah akhlak manusia di lembah jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan, bagaimana telah kita nikmati dewasa ini. Bapak, saudara-saudara muslimin sidang jamaah Jumat berbahagia. Dalam hitungan jam atau besok tepatnya, seluruh umat Islam sedunia memperingati hari yang sangat bersejarah dalam Islam. Ininya peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran dari Rasulullah Muhammad yang paling terakhir hadirkan ke permukaan bumi ini. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang penulis Amerika Serikat adalah seorang yang muslim, namanya Michael Hart, pernah menulis sebuah buku yang cukup tebal. Judul adalah 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh dunia ini. 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh di permukaan bumi ini. Beliau bukanlah seorang muslim, dia meletakkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi orang yang paling pertama, paling berpengaruh di permukaan bumi ini. Kenapa Michael Hart sampai letakkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi orang yang paling berpengaruh permukaan bumi ini? Memang pengaruh Rasulullah itu masa beliau berdakwah 23 tahun luar biasa, angkat harkat dan martabat manusia,
cerdaskan pemikiran dari bangsa-bangsa Islam ini. Dan setelah Rasulullah itu wafat, kerajaan besar pun Romawi maupun Persia itu bisa ditundukkan oleh para Khalifah Ur-Rasyidin. Hanya Michael Hart letakkan Rasulullah sebagai orang yang paling pertama berpengaruh. Al-Quranul Karim juga mengungkapkan kepada kita semua. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu. Kalau kita ingin hidup sukses, ingin hidup bahagia dunia dan akhirat, mari kita contoh bagaimana kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, khutbah kita kali ini adalah mengenai sifat utama kepribadian Rasulullah. Bagaimana yang telah kita ketahui secara bersama, Rasulullah itu memiliki sifat-sifat yang paling utama. Patut kita contoh menjadi suri tauladan kehidupan kita, sukses di dunia dan juga bahagia di akhirat. Empat sifat utama Rasulullah yang mesti kita tiru dalam kehidupan ini. Pertama, Rasulullah digelari dengan kata siddiq, artinya jujur. Yang jujur tidak pernah berbohong, berdusta, apalagi menebarkan paham ataupun pendapat-pendapat yang sekarang sedang viral namanya hoax atau berita-berita bohong. Rasulullah orang yang sangat jujur, sehingga karena kejujurannya itulah Rasulullah dipercayai. Ketika masih usia remaja pun beliau sudah dipercaya bisa mencarikan solusi ketika Hajar Aswad jatuh dari Ka'bah. Dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, mari kita contoh kepribadian Rasulullah sebagai seorang yang jujur. Manapun kita bertugas, apapun pekerjaan kita, apapun profesi yang kita jalani, kita senantiasa untuk jujur dalam kehidupan ini. Laku seorang PNS, ASN, kita jujur. Laku seorang pedagang, mari kita jujur dalam timbangan, takaran, dan dalam ukuran. Dan sampai kita berbuat kebohongan, tidak jujur. Apa? Karena kalau kita tidak jujur dalam perdagangan, Allah pun akan murka kepada kita. Saja kita hari ini mendapatkan keuntungan yang besar. Mana tahu di kemudian hari kelak kita mendapatkan hukuman dari Allah atas ketidakjujuran kita itu. Memang kata-kata jujur ini, dapatkan orang yang jujur itu sulit. Ada namanya sekolah menengah kejujuran, SMK kejujuran. Ada sekolah SMK kejujuran, mungkin belum sampai tamat siswanya, itu sudah banyak yang akan merekrut menjadi pegawai. Saat sekarang orang sangat sulit mencari pegawai karyawan yang jujur itu. Kadang dengan ketidakjujurannya mudah saja mencuri uang majikannya, ambilnya 20.000, 30.000 per hari, dihitung sebulan sudah seberapa besarnya. Untuk mencari orang yang jujur kali ini. Perusahaan-perusahaan yang jatuh bangkrut karena pegawainya tidak jujur. Pemimpin yang tidak jujur. Orang-orang yang mendapatkan masalah-masalah hukum karena mereka tidak jujur dalam kehidupan ini. Makanya kejujuran menjadi sifat paling utama Rasulullah. Itu mari kita contoh dalam kehidupan ini. Masuk dalam manajemen harta kita sendiri, kita juga harus jujur. Kalau seandainya harta kita sudah mencapai satu nisab, kita hitung dalam setahun, ada zakat yang mesti kita keluarkan, kita keluarkan. Jujurlah pada hitungan harta kita masing-masing. Maha melihat. Sampai kewajiban zakat sudah ada pada kita,
kita berdalih-dalih untuk tidak mengeluarkannya. Artinya apa? Kita tidak jujur di harta yang Allah titipkan kepada kita. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimakumullah. Utama Rasulullah yang kedua yang mesti kita contoh dalam kehidupan ini adalah Rasulullah adalah orang yang begitu amanah. Orang yang mendapatkan kepercayaan. Percayai. Katakanlah kita mendapatkan amanah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah dari umat manusia yang dititipkan kepada kita. Mari kita jaga, kita pelihara dengan baik. Jangan sampai kita berkhianat, khianati amanah telah Allah titipkan, telah manusia titipkan kepada kita. Kadang orang banyak salah kaprah, menganggap amanah itu hanyalah pangkat dan jabatan saja. Itu salah besar. Karena ternyata seluruh profesi yang kita jalani, apapun yang kita kerjakan di permukaan bumi ini, semua adalah amanah. Bayangkan kalau seorang pilot pesawat terbang, dia tidak amanah membawa penumpangnya dari Padang, dari Bandara Minangkabau menuju Jakarta. Tidak pernah ketemu dengan pilot itu, tinggalnya, tidak pernah kita kenal dengan siapa dia. Kita menitipkan amanah, dia sampaikan pesawat sampai ke Bandara Soekarno-Hatta. Itu pula sopir, bawa penumpang dari Padang menuju Jakarta 30 jam. Titipkan amanah kepadanya. Kalau dia tidak amanah, lihat jam 2 malam, tidak ada orang yang bangun satupun. Dia marah, dia kelokkan mobil ke jurang. Bisa dilakukannya. Dia dendam kepada penumpang. Menjaga amanah. Profesi lain juga demikian. Seorang tukang pangkas juga demikian. Orang yang menjaga amanah. Berurusan dengan pisau yang begitu tajam. Dia dendam dengan orang yang akan kumis dan jenggotnya. Jadi dia akan lakukan tindakan yang berbahaya. Setiap profesi kita ini adalah amanah. Menjual makanan juga merupakan amanah. Sampai dijual makanan itu yang mengandung racun. Mengandung unsur yang diharamkan. Seperti kita ketahui ada orang yang di Simpang Haru menjual sate babi dulu viral. Sekarang telah menjalani hukuman. Ada pernah kami satu keluarga masuk rumah sakit. Sekarang membeli sayuran yang namanya talas. Ternyata bukan talas kemumu yang bisa dimakan dengan baik. Ternyata talas yang begitu yang bergetah. Kami masuk rumah sakit malam itu juga. Kenapa? Gatal-gatal di dalam perut. Menggaruknya masuk rumah sakit. Ini apa? Amanah itu luas pemahamannya. Tidak hanya pangkat dan jabatan, tapi juga merupakan seluruh pekerjaan kita itu adalah merupakan amanah. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Utama Rasulullah yang ketiga yang mesti kita contoh. Rasulullah tabligh, dakwah, gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika ada kemungkaran di depan mata, maka ini merupakan tugas kita semua untuk memberantasnya. Ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Kamu menyaksikan kemungkaran di depan matamu, maka mesti kamu cegah. Pertama dengan biyadihi, dengan kekuatan kekuasaan. Orang ayah punya kekuasaan kepada anak-anaknya. Orang nenek mama punya kekuasaan kepada anak kemenakannya. Orang lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden punya kewenangan kekuasaan pada rakyat yang ada di wilayah tugasnya. Siapapun kita diembankan untuk tugas berdakwah. Karena kalau kita biarkan saja kemungkaran di depan mata kita, Allah akan turunkan malapetaka, Allah akan turunkan bencana, tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat salah, tapi juga kepada orang-orang yang baik sekalipun berada di sekitar orang membuat kesalahan itu. Artinya, kalau kita duduk sendirian di senja hari, dan kita digigit oleh seekor nyamuk, pedih rasanya. Kemudian kita bunuh nyamuk itu. Menit berikutnya lalulah beriringan 10 ekor nyamuk. Karena kita digigit sebentar ini dan kita marah luar biasa. Kita bunuh nyamuk-nyamuk yang lewat berikutnya. 1 ekor nyamuk yang berbuat salah, 10 ekor nyamuk berikutnya yang kena sasaran. Itu asiknya anak kita
di luar rumah, tahu dia menangis jadi-jadinya datang ke rumah kita. Lihat apa yang terjadi. Kata di kaki anak kita, 3 benjolan merah digigit oleh semut api. Ekor yang menggigit anak kita, nangis jadi-jadinya. Aku orang tua, kita tidak biarkan itu terjadi. Kemudian kita lihat di mana sang anak bermain. Yang terjadi berikutnya, begitu mudahnya kita akan serang habis-habisan anak bermain tadi. Ambil baygon, kita ambil minyak tanah, ambil air sabun, kita bunuh komunitas, akan satu negara dari semut api itu. Kan semut api yang berbuat salah, yang menderita akibatnya satu negeri, satu kampung, bahkan satu negara. Hanya kalau ada kemungkaran di hadapan kita, jangan kita tinggal diam. Sanggup kita dengan kekuatan lisan, samahi dia, nasihati dia. Sanggup kita dengan lisan, fabi qalbihi, dengan hatimu. Wa ad'aful iman, itulah selemah-lemahnya iman. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Keempat yang terakhir, sifat utama Rasulullah. Mari kita tiru dan tauladani adalah fatanah, tonah. Artinya apa? Rasulullah itu orang yang cerdas. Walaupun beliau ummi, tidak pandai baca tulis Al-Quran, beliau orang yang cerdas. Beliau menjadi panglima perang. Beliau menjadi kepala negara yang sukses. Dari sisi politik apapun, beliau hebat. Oleh karena itu mesti kita contoh. Bagaimana cara mencontohnya? Kita mesti berorientasi kepada cinta ilmu pengetahuan. Mari kita wariskan pengetahuan ilmu kepada anak-anak kita. Harta kita wariskan banyak membawa malapetaka, memperebutkan harta warisan sudah banyak kejadiannya. Makanya mari kecerdasan ilmu pengetahuan yang mesti kita wariskan. Bapak dan saudara-saudara, 4 hal ini kita coba praktekkan, kita tiru, baik mulai dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Semoga nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia sampai ke akhirat. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sala rasulahu fil huda wa dinil haq. Yurahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim ala alihi wa ashabihi ajmain. Ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Taqullaha haqqa tuqatih, la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma malaikatahu yusholluna 'alan nabi ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ma barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wa zikrullahi akbar. Ini salat.
والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكين طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم أخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.